Halo Sobat Biologi Education, perkenalkan saya Komang Arisukma Putra dari Program Studi Pendidikan Biologi, jurusan Biologi dan Perikanan Kelautan, Universitas Pendidikan Ganesha. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yakni yang pertama, pengertian jaringan syaraf, yang kedua, pengelompokan jaringan syaraf, yang ketiga, struktur syaraf, yang keempat, cara kerja syaraf, dan yang terakhir yaitu penyakit pada sistem syaraf. Pengertian jaringan syaraf. Jaringan syaraf merupakan salah satu jaringan dasar pembentuk tubuh manusia yang disusun oleh sel saraf atau neuron dan sel penyokong syaraf atau sel neuroglia, di mana kedua sel ini berfungsi mengatur seluruh aspek yang berkaitan dengan fungsi-fungsi tubuh yang diperlukan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Pengelompokan jaringan syaraf. Jaringan syaraf dapat dikelompokkan secara anatomis dan fungsional atau fisiologis. Secara anatomis, jaringan syaraf dibagi menjadi dua, yakni yang pertama, susunan saraf pusat merupakan jaringan syaraf yang dilindungi oleh tulang tengkorak dan vertebra. Susunan saraf pusat ini tersusun atas otak atau brain dan medula spinalis atau spinal cord. Yang kedua, susunan saraf tepi merupakan jaringan syaraf tepi yang tersusun atas 31 pasang saraf spinal dan 12 saraf kranial, serta sistem saraf autonom. Sistem saraf autonom terbagi lagi atas dua kelompok, yakni yang pertama, sistem saraf simpatis yang berjalan bersama saraf spinal, segmen rokal lumbal, dan yang kedua, sistem saraf prasimpatis yang berjalan bersama saraf karnial dan segmen sakral saraf spinal. Secara fungsional, susunan syaraf dapat dibagi lagi menjadi dua, yakni yang pertama, komponen sensoris merupakan komponen syaraf yang mengirim rangsangan atau impuls syaraf menuju ke susunan sistem syaraf pusat. Selanjutnya, susunan syaraf pusat akan menerima semua rangsangan syaraf yang berasal dari luar tubuh atau ekstroseptif dan dari dalam tubuh atau introseptif, dan akan bertindak sebagai pusat integrasi. Komponen sensoris ini dibagi lagi menjadi dua kelompok, yakni yang pertama, stomatosensoris, yakni menerima rangsangan atau impuls dari luar tubuh atau ekstroseptif, dan yang kedua yakni visceral sensoris, yaitu menerima rangsangan atau impuls dari dalam tubuh atau interoseptif. Yang kedua yakni komponen motoris, merupakan komponen syaraf yang meneruskan rangsangan atau impuls syaraf dari susunan saraf pusat ke berbagai jaringan atau organ tubuh. Komponen motorik ini dibagi lagi menjadi dua kelompok, yakni yang pertama, stomatomotoris, merupakan komponen motoris yang mensafari struktur-struktur yang merupakan derivat atau turunan somit-somit embrio, yakni otot, tulang, dan kulit. Dan yang kedua yakni visceral motoris, merupakan komponen motoris yang mensafari otot polos dan otot jantung serta kelenjar-kelenjar yang ada dalam tubuh manusia. Struktur syaraf atau neuron. Struktur syaraf tersusun atas yang pertama, dendrit. Dendrit merupakan percabangan dari badan sel yang terlihat seperti tonjolan yang bercabang. Yang kedua, badan sel. Badan sel merupakan bagian terbesar dari sel syaraf yang mengandung banyak komponen penting. Di dalamnya terkandung sitoplasma, nukleus atau inti sel, dan nukleolus atau anak inti. Yang ketiga, akson atau neurit merupakan serabut sel syaraf panjang yang terlihat seperti penjuluran dari badan sel. Neurit mirip dengan dendrit, tapi bedanya neurit hanya ada satu buah dan berukuran lebih besar serta lebih panjang. Yang keempat yakni selaput myelin, merupakan selaput pembungkus neurit. Selubung myelin ini tersusun dari lemak. Selaput myelin merupakan segmen-segmen atau lekukan di antara dua segmen disebut dengan nodus Reinfer. Selaput myelin ini dikelilingi oleh sel Schwann. Yang kelima,
Sel syawan merupakan sel yang mengelilingi selubung myelin. Sel syawan akan menghasilkan lemak yang membungkus neurit berkali-kali lipat sampai terbentuk selubung myelin. Yang keenam, nodus Reinfer merupakan bagian antara dua segmen selubung myelin. Yang ketujuh, sinapsis merupakan celah yang terdapat pada pertemuan satu neuron dengan neuron lainnya. Setiap sinapsis menyediakan koneksi antara neuron sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi antara neuron tersebut. Cara kerja syaraf. Pada cara kerja syaraf ini dapat disimak pada video berikut ini. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang spesial. Seluruh tim neuron memutuskan bahwa video ke-10 ini akan didedikasikan untuk menjelaskan apa itu sel syaraf atau neuron. Kita semua tahu bahwa sel syaraf merupakan sel yang mengantarkan impuls listrik di tubuh kita. Otak kita terdiri dari sekitar 86 miliar sel syaraf yang bekerja sama dalam menerima maupun menghantarkan impuls antara otak dan seluruh bagian tubuh lainnya. Tapi sebenarnya bagaimana sih cara kerjanya? Pertama, kita mulai dari strukturnya terlebih dahulu. Salah satunya ada yang namanya akson. Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, yang akan berujung ke target akhir yaitu organ ataupun otot. Setelah itu, kita juga punya dendrit. Dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel syaraf lainnya, dari organ maupun otot, ataupun dari otak. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel, yaitu struktur lain di sel syaraf yang berisi nukleus, suatu organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari si sel syaraf. Selain itu, ada banyak sel syaraf yang memiliki struktur bernama selubung myelin yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel syaraf. Tahu nggak? Konduksi listrik di badan kita bisa mencapai 120 meter per detik di sel syaraf yang mempunyai selubung myelin. Oke, kita sudah mendapatkan gambaran dari struktur sel syaraf. Tetapi, bagaimana dengan transmisi impulsnya? Bagaimana caranya otak kita menyuruh jempol kita misalnya untuk bergerak? Di awal, melalui suatu mekanisme yang kompleks, otak kita membentuk sesuatu yang bernama potensial aksi dan meneruskannya sepanjang syaraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol. Di dalam syaraf ada beberapa kabel, dan di dalam kabel-kabel ini terdapat sel syaraf. Di antara satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, ada celah yang bernama sinaps. Jadi, potensial aksi yang merupakan si listrik akan diterima oleh dendrit di sel syaraf pertama, diteruskan melalui tubuhnya dan mencapai akson. Di beberapa neuron atau sel syaraf pertama, ada sesuatu yang bernama neurotransmitters, suatu zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya. Neurotransmitter akan dilepaskan ke sinaps dan menghasilkan suatu potensial aksi di sel syaraf kedua. Di sini, listrik tersebut akan dioper dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya. Sampai akhirnya, sel syaraf terakhir menyampaikan si listrik ke otot yang bertanggung jawab dalam menggerakkan si jempol. Alhasil, jempol kita pun berhasil digerakkan. Melalui pengertian proses ini, lahirlah nama neuron dengan harapan kami dapat menerima informasi, mengolah informasi, dan menyampaikannya kepada kalian semua dengan tujuan mengedukasi. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua dari kalian yang senantiasa mendukung kami selama ini, dan kami juga mengucapkan selamat datang kepada kalian yang baru hadir di dalam perjalanan panjang ini. Penyakit pada sistem syaraf. Yang pertama yakni stroke. Stroke merupakan penyakit syaraf yang terjadi karena terganggunya pasokan darah ke otak akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Kondisi ini menyebabkan jaringan otak tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi yang cukup untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Ketika sel-sel otak mulai rusak, penderita stroke dapat mengalami beberapa gejala seperti mati rasa pada wajah, kesulitan dalam berbicara, berjalan, melihat, sakit kepala yang hebat, dan bahkan kelumpuhan. Penyakit yang kedua yakni multiple sclerosis, merupakan jenis penyakit syaraf yang berisiko tinggi yang mengenai otak dan sumsum tulang belakang. Multiple sclerosis ini bisa mempengaruhi penglihatan, gerakan lengan atau kaki, dan keseimbangan tubuh penderitanya. Gejala awal yang bisa dirasakan yakni kelelahan, kesemutan, mati rasa, penglihatan kabur,
dan otot kaku. Penyakit yang ketiga yakni epilepsi, merupakan penyakit syaraf akibat aktivitas listrik otak yang tidak normal. Penyakit ini bisa menyebabkan penderitanya mengalami kejang-kejang yang berulang tanpa pemicu yang jelas. Kelainan pada aktivitas listrik otak bisa terjadi karena beberapa hal, diantaranya yakni trauma, gula darah yang sangat rendah, demam tinggi, pengaruh alkohol. Gejala kejang yang dialami penderita epilepsi biasanya berupa gerakan tangan atau kaki yang tidak terkendali atau aneh dan berulang, kehilangan kesadaran, serta kebingungan. Wah, tak terasa ya kita sudah di penghujung acara. So, jangan lupa menjalankan protokol kesehatan ya. Be safe, stay healthy. Sampai jumpa di video selanjutnya.